Halo semua. Saya sering mendengar, Muslim berkata, bahwa Muhammad adalah orang yang berakhlak paling mulia. Muhammad tidak pernah menyebarkan agama, dengan paksaan atau dengan pedang. Ada lagi yang mengatakan, bahwa Muhammad hanya bertahan. Tidak pernah menyerang kalau tidak diserang. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa Muhammad menaklukkan Mekah, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Terus terang, saya juga berharap, bahwa hal itu benar. Tetapi masalahnya, hal itu adalah kebohongan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pada video ini, saya akan memberikan catatan sejarah, yang ditulis oleh umat muslim sendiri, tentang daftar perang yang dilakukan oleh Muhammad. Untuk membuktikan, bahwa Muhammad menaklukkan Mekah tanpa menumpahkan setetes darah pun, tidak pernah menyerang kalau tidak diserang, dan tidak pernah menyebarkan agama dengan paksaan atau pedang, adalah kebohongan. Saya memang tidak beragama Islam, dan hal ini bukan urusan saya. Tetapi masalahnya, saya sendiri pernah tertipu dengan hal ini, dan banyak saudara seiman saya yang juga tertipu. Jadi saya melakukan hal ini, bukan untuk mengolok-olok, menghina, atau menista Islam. Tetapi justru membela Islam, dengan cara membantah fitnah dan kebohongan, yang dilontarkan terhadap Islam. Karena jika dibiarkan, hal ini akan membuat Islam terlihat, seperti tidak bisa disebarkan tanpa kebohongan. Selain itu, apa yang saya lakukan, juga bertujuan supaya tidak ada lagi orang yang tertipu. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan, bahwa semua catatan tentang perang yang dilakukan oleh Muhammad, yang akan kita bahas, hanya ada di dalam catatan yang ditulis oleh umat Islam. Tidak ada catatan, di luar yang ditulis oleh umat Islam, yang mencatat tentang perang yang dilakukan oleh Muhammad. Maksudnya begini. Kita ambil contoh, penaklukan Mekah yang dilakukan oleh Muhammad, dikatakan terjadi pada tahun 630. Peristiwa ini hanya dicatat oleh umat muslim. Dan itu pun setelah tahun 750, pada zaman dinasti Abbasid. Tidak ada satupun catatan yang ditulis oleh non-muslim, bahwa hal itu pernah terjadi. Tidak ada catatan dari orang Romawi, orang Persia, orang Afrika, bahkan orang Arab non-muslim. Bahkan tidak ada catatan yang ditulis oleh kerajaan Abyssinia, yang katanya merupakan kerajaan sahabat Muhammad. Tidak ada prasasti atau apapun yang membuktikan bahwa Muhammad pernah menaklukkan Mekah, kecuali catatan yang ditulis oleh umat muslim sendiri, setelah tahun 750, pada zaman dinasti Abbasid. Kalau teman-teman mempelajari sejarah, seharusnya teman-teman langsung menyadari, ada sesuatu yang aneh. Seharusnya, Muhammad menaklukkan Mekah, adalah sebuah peristiwa besar, yang menggemparkan dunia pada saat itu. Tetapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang hidup pada zaman itu, yang mencatat tentang peristiwa itu. Jadi, teman-teman jangan menuduh, bahwa apa yang akan saya sampaikan, adalah fitnah yang dilakukan oleh orang kafir. Karena tidak ada orang kafir yang hidup pada zaman Muhammad, yang tahu tentang Muhammad, dan menulis tentang dia. Semua catatan tentang perang yang dilakukan oleh Muhammad, hanya bersumber pada catatan muslim sendiri. Oke, kita mulai aja ya. Nah, selama masa Muhammad masih hidup, setidaknya dia memerintahkan umat muslim untuk perang, sebanyak 95 kali. 28 diantaranya, Muhammad ikut serta di dalam medan peperangan. Sisanya yang 67, Muhammad hanya memberikan perintah, tetapi tidak ikut serta di dalam medan peperangan. Semua peperangan itu dilakukan setelah Muhammad pindah ke Medina, pada tahun 622. Penaklukan Mekah terjadi pada tahun 630. Salah satu pemimpin pasukan Muhammad adalah Khalid bin Al-Walid, yang tercatat membunuh 12 orang musuh, dan pasukannya sendiri mati 2 orang. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang mati di bawah pimpinan pasukan Muhammad yang lain, seperti Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Ubadah. Tidak tercatat. Bukan berarti ada, bukan berarti tidak ada. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti tercatat, adalah 14 orang mati dalam penaklukan Mekah. Artinya, pernyataan bahwa tidak ada setetes darah pun, yang tertumpah pada penaklukan Mekah, adalah kebohongan. Setelah Mekah ditaklukkan, setidaknya ada 4 orang yang dieksekusi mati oleh Muhammad. Abdullah bin Hattal, Mikyas bin Sababah, Huwairith, dan seorang penyanyi wanita.
Sebelum menaklukkan Mekah, selama 8 tahun, dari tahun 622 sampai 630, Muhammad melakukan 67 kali peperangan. Peperangan pertama, disebut Ekspedisi Hamzah bin Abdul Muttalib, yang terjadi pada bulan Maret, tahun 623 Masehi, atau bulan Ramadan tahun pertama Hijriah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Muhammad. Dia diperintahkan oleh Muhammad membawa 30-40 orang untuk merampok kafilah Quraisy. Tetapi perampokan itu gagal, karena di dalam kafilah Quraisy itu, ada Majdi bin Amr al-Juhani, yang bersahabat dengan pasukan Muhammad. 1 bulan kemudian, pada bulan April 623, Muhammad menyuruh sepupunya, yang bernama Ubaidah bin al-Harits, membawa 60 orang, untuk kembali merampok kafilah Quraisy. Perampokan ini terkenal di kalangan Muslim, karena terjadi peristiwa panah pertama. Ini adalah pertama kalinya, seorang Muslim bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, menembakkan panah Islami. Ada sumber lain yang mengatakan, bahwa panah pertama itu ditembakkan oleh Hamzah. Tetapi perampokan yang disebut sebagai ekspedisi Ubaidah bin al-Harits ini gagal lagi, dan umat Muslim kembali dengan tangan kosong. Kemudian Muhammad kembali menyuruh anak buahnya, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk merampok, pada bulan Mei 623. Tetapi gagal lagi. Peristiwa ini disebut Ekspedisi Al-Harar. Pada bulan Agustus 623, Muhammad sendiri turun tangan membawa 70 orang, untuk merampok kafilah Quraisy di Wardan. Tetapi gagal juga, karena ternyata kafilah Quraisy tidak ada di situ. Saya tidak tahu, kenapa Jibril tidak memberitahukan Muhammad informasi yang benar. Pada bulan September 623, Muhammad kembali turun tangan membawa 200 orang, untuk merampok kafilah Quraisy dibuat. Tetapi gagal lagi juga, karena kafilah Quraisy melewati rute yang lain. Pada bulan itu juga, unta-unta Muslim dicuri oleh Qurs bin Jabir al-Fihri. Muhammad membawa 70 orang untuk mengejar, tetapi tidak berhasil. Peristiwa ini disebut Ekspedisi Badar pertama. Pada bulan Desember 623, Muhammad kembali memimpin pasukan untuk merampok kafilah Quraisy, karena mendengarkan bisikan. Tetapi perampokan ini gagal lagi, karena bisikannya telat. Calon korbannya udah pergi dari situ. Peristiwa ini disebut Ekspedisi Al-Ashirah. Akhirnya, pada bulan Januari 624, pasukan Muhammad pertama kalinya berhasil merampok kafilah Quraisy. Peristiwa ini disebut penyerbuan Nahla. Muhammad menyuruh Abdullah bin Jahsy al-Asadi, membawa 12 orang dengan 6 unta, untuk mengintai kafilah Quraisy. Karena peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab menurut kalender Arab, yang merupakan bulan haram untuk berperang, Abdullah bin Jahsy al-Asadi melihat peluang yang baik, sehingga dia merampok dan membunuh kafilah Quraisy itu. Peristiwa perampokan dan pembunuhan ini tersebar, karena ini pertama kalinya pasukan Muhammad berhasil merampok, dan terjadi di bulan haram. Awalnya Muhammad tidak setuju dan marah kepada anak buahnya yang merampok pada bulan suci. Tetapi, akhirnya turunlah ayat Al-Quran, surah 2 ayat 217, yang menghalalkan umat Muslim untuk berperang pada bulan suci, kalau diserang. Pada peristiwa ini, Muhammad mendapatkan tebusan sebesar 1.600 dirham, untuk melepaskan orang-orang yang ditawan. Setelah itu, pada bulan Maret 624 yang merupakan bulan Ramadan, terjadi pertempuran besar pertama, yang dipimpin oleh Muhammad. Awalnya, Muhammad memimpin pasukan kecil, untuk kembali merampok kafilah Quraisy, yang sedang pulang dari Syam. Tetapi ternyata, jumlah kafilah Quraisy jauh lebih besar. Sehingga Muhammad kembali, untuk membawa orang yang lebih banyak. Menurut catatan Muslim, 313 orang pasukan Muhammad, mengalahkan 1.000 orang kafilah Quraisy itu. Peristiwa ini disebut sebagai Perang Badar. Dan setelah peristiwa ini, Muhammad mempunyai ambisi untuk menaklukkan Mekah. Nah, itulah ke-9 peristiwa pertama, dari 67 peristiwa, sebelum pada peristiwa yang ke-68, Muhammad menaklukkan Mekah. Korban yang tewas, pada peristiwa ke-68 yang disebut penaklukan Mekah, yang tercatat hanya 14 orang. Tetapi berapa totalnya, dari awal sampai yang ke-68 itu? Saya tidak tahu, karena saya malas menghitungnya. Setelah Muhammad menaklukkan Mekah, dia masih melakukan perang, setidaknya sebanyak 27 kali. Saya tidak akan membacakan semuanya, karena terlalu panjang.
Tetapi, salah satu peristiwa yang perlu kita tahu, adalah penyerangan Khaybar. Sekitar bulan Mei atau Juni 628, Muhammad memimpin sendiri penyerangan terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar. Ini adalah salah satu perang yang sangat dibanggakan oleh umat Muslim. Saya tidak tahu alasan lain untuk menyerang Khaybar, selain untuk menyebarkan ajaran Islam. Dari penyerangan terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar ini, Muhammad mendapatkan banyak harta. Tanah orang-orang Yahudi itu dijajah. Dan setelah itu mereka dipaksa untuk membayar pajak jizyah, karena tidak mau masuk Islam. Selain itu, pada peristiwa ini Muhammad dan pengikutnya juga mendapatkan banyak budak perempuan dan anak-anak, karena mereka membunuh semua orang Yahudi Bani Nadir. Salah satu budak yang terkenal adalah Syafiah binti Huyai yang diperkirakan berusia 17 tahun. Ayah Syafiah ditangkap dan dieksekusi mati oleh Muhammad. Suaminya, Kinanah bin Al-Rabi, disiksa dan dibunuh atas perintah Muhammad karena menolak memberitahu lokasi persembunyian harta karun sukunya. Syafiah sendiri dijadikan budak dan diberikan kepada pengikut Muhammad yang bernama Diyah. Tetapi, karena Muhammad mendapatkan bisikan bahwa Syafiah sangat cantik, dia mengambil kembali Syafiah dari Diyah untuk dirinya sendiri. Pada malam, di mana Syafiah ditiduri oleh Nabi Muhammad, seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub, berjaga di depan pintu dengan pedangnya sampai pagi hari. Ketika dirinya melihat Rasulullah keluar, ia pun mengucap takbir dan berkata kepada sang Nabi, "Wahai Rasulullah, perempuan muda ini sebelumnya baru saja menikah, dan engkau bunuh ayah, saudara, dan suaminya. Oleh karenanya, aku tidak mempercayai dirinya, dalam kurung tidak akan membahayakanmu." Nabi pun tertawa dan berkata, "Bagus." Hal ini tercatat di dalam buku The History of Al-Tabari, volume 39, halaman 185. Hal lain yang terjadi pada penyerangan Khaybar ini adalah Muhammad diracun oleh seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, yang seluruh keluarganya juga dibunuh oleh Muhammad dan para pengikutnya. Nah, seperti yang saya katakan, saya tidak akan membacakan semua 95 peristiwa perang-perangan yang diperintahkan oleh Muhammad. Tetapi dari sini, seharusnya kalau kita mau jujur, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada perang yang dilakukan karena bertahan atau karena diserang. Tetapi ada juga perang yang dilakukan sama sekali bukan karena diserang. Bisa dikatakan, sejak pindah ke Medina, Muhammadlah yang duluan menyuruh orang untuk merampok berulang kali, sambil menyebarkan agama Islam. Perlu saya ingatkan sekali lagi, bahwa semua cerita tentang Muhammad yang barusan kita dengar, hanya ada di dalam catatan yang ditulis oleh umat Muslim sendiri. Setelah tahun 750, pada zaman Abbasid. Tidak ada catatan sejarah yang ditulis oleh non-Muslim pada zaman itu tentang Muhammad. Bahkan tidak ada di dalam catatan sejarah kerajaan Abyssinia yang konon katanya adalah sahabat Muhammad. Umat Muslim sendiri yang mencatat bahwa Nabi Muhammad menyerang tanpa tunggu diserang. Nabi Muhammad yang tidak pernah menyerang tanpa tunggu diserang tidak ada di dalam catatan sejarah manapun. Tidak ada di dalam catatan sejarah non-Muslim, bahkan tidak ada di dalam catatan sejarah Muslim. Jadi kalau kamu masih mau berkata bahwa Muhammad tidak pernah menyerang kalau tidak diserang, dan lain sebagainya, saya mesti jujur berkata bahwa saya tidak tahu Muhammad yang mana yang kamu bicarakan. Mungkin itu adalah Nabi Muhammad hayalan yang diciptakan oleh imajinasi kamu demi membela keyakinan kamu bahwa Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Kalau kamu masih mau percaya bahwa Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia, itu terserah kamu. Tetapi menurut saya, kenyataannya masih banyak manusia lain yang berakhlak lebih mulia dan lebih pantas dijadikan teladan. Saya minta maaf apabila apa yang saya sampaikan menyakiti hati kamu. Mungkin kamu merasa tidak nyaman karena saya membangunkan kamu dari mimpi indah hayalan kamu tentang Nabi yang berakhlak paling mulia. Tetapi saya harus mengatakan bahwa tidak ada setetes darah pun ketika Mekah ditaklukkan adalah kebohongan. Muhammad tidak pernah menyerang kalau tidak diserang adalah kebohongan. Islam tidak disebarkan dengan pedang dan pemaksaan juga adalah kebohongan.
Kamu bisa menemukan banyak ulama jujur yang mengakui bahwa ada penyebaran Islam dengan pedang dan pemaksaan. Bahkan ada ulama jujur yang mengatakan bahwa Islam tidak akan berkembang tanpa pedang dan pemaksaan. Jadi, jika ada yang berkata kepada kamu bahwa Mekah ditaklukkan tanpa setetes darah pun, Muhammad tidak pernah menyerang kalau tidak diserang. Islam tidak disebarkan dengan pedang dan pemaksaan. Sekarang kamu tahu bahwa kamu sedang ditipu. Dan jika kamu mengatakan hal itu kepada orang lain, kamu sedang menipu. Kita beragama bukan untuk menipu dan ditipukan. Kita tidak akan masuk surga karena menipukan. Surga macam apa yang isinya adalah orang-orang yang saling menipu? Jadi, saya berharap kita berhenti beragama dengan cara menipu dan ditipu. Agama apapun, termasuk agama Kristen. Saya juga mengkritisi ajaran agama Kristen yang tidak sesuai dengan kenyataan kok. Jadi sekali lagi, saya tidak mengolok-olok, menghina, atau menista agama Islam. Saya hanya menyampaikan sejarah Islam apa adanya, menurut catatan umat Muslim sendiri. Kalau kamu tidak suka dengan kenyataan yang saya sampaikan, seharusnya kamu bukan marah kepada saya. Karena bukan saya yang menipu kamu. Seharusnya kamu memeriksa sendiri, apakah yang saya sampaikan itu benar, dan kamu berpikir, apakah kamu mau terus mempercayai kebohongan dalam bungkus agama. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا أنت الروح المحيي أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي صد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي